Perhatikan ilustrasi di sebelah saya ini ya. Di satu sisi, kita punya pusat pembangkit listrik raksasa. Tapi di sisi lain, kita punya rumah Anda yang menggunakan listrik dengan tegangan sekitar 220 volt sampai dengan 230 volt. Nah, pertanyaan logisnya, mengapa listrik dari pembangkit itu tidak langsung saja ditarik menggunakan kabel bertegangan 220 volt ke rumah Anda? Akar masalah utamanya adalah jarak. Pembangkit listrik jarang sekali dibangun di tengah kota. Mengapa? Karena mesin-mesin raksasa tersebut harus dibangun sedekat mungkin dengan sumber energi primernya, misalkan di mulut tambang batu bara, di bendungan sungai besar, atau di atas sumber panas bumi pegunungan. Nah, akibatnya pusat pembangkitan bisa berada di puluhan atau bahkan ratusan kilometer jauhnya dari pusat beban atau perkotaan. Nah, jika kita memaksakan mengirim daya listrik tadi yang masif dengan tegangan yang rendah dari jarak sejauh itu, arus yang mengalir di kabel akan menjadi sangat besar. Akibatnya apa? Akibatnya, kabel pengantar akan memanas dan banyak sekali energi listrik yang akan terbuang sia-sia di sepanjang jalan. Sebelum kita bongkar rahasia penyalurannya, mari kita pemanasan logika sebentar. Simpan jawaban dari 3 pertanyaan ini di dalam kepala Anda. Ya. Pertanyaan pertama, di dunia kelistrikan ada sebuah peralatan raksasa yang tidak menghasilkan energi, ya. Namun fungsi utamanya itu sangat penting atau sangat krusial, yaitu untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Ya. Apa nama peralatan tersebut? Pertanyaan kedua, melihat bentangan menara baja tegangan tinggi, misalkan di pegunungan atau di persawahan yang sering Anda lihat, ya. Menurut insting keteknikan Anda, apa sebenarnya fungsi utama dari sistem transmisi tersebut jika dibandingkan dengan kabel distribusi biasa? Kabel distribusi ini lebih sering Anda temui di dekat rumah Anda. Nah, pertanyaan ketiga sekarang ya. Banyak orang awam mengira bahwa fasilitas gardu induk itu fungsinya hanyalah untuk menurunkan tegangan. Nah, menurut Anda, benarkah fungsinya hanya sebatas itu? Simpan tebakan Anda. Mari kita pelajari bagaimana listrik menempuh perjalanan jauhnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di seri dasar sistem tenaga listrik. Di video sebelumnya, kita sudah membedah bagaimana berbagai sumber energi di alam dikonversi menjadi energi listrik. Tapi ingat, ya, listrik yang tercipta di sana belum otomatis sampai kepada pelanggan. Hari ini kita akan mengikuti perjalanan panjangnya, menembus jaringan transmisi, mampir ke gardu induk, dan diturunkan tegangannya menuju jaringan distribusi. Mari kita bahas masalah fisika dasarnya terlebih dahulu. Ketika arus listrik mengalir melintasi kabel pengantar, sebagian dari energi tersebut akan berubah menjadi panas. Dalam teknik elektro, daya yang hilang atau rugi-rugi ini dirumuskan dengan persamaan P rugi-rugi sama dengan I kuadrat dikalikan R. Di mana I itu adalah arus dan R adalah rugi-rugi atau resistansinya. Intinya, semakin besar arus listriknya, semakin panas pengantarnya, dan semakin banyak energi yang hilang. Lalu, bagaimana cara kita mengirim daya yang sama tetapi arus yang lebih kecil? Nah, ingat rumus sederhana ini. Daya dapat dinyatakan sebagai tegangan dikalikan arus. Ya, P sama dengan V kalikan I. Artinya, jika kita menaikkan tegangannya, maka arus yang dibutuhkan untuk membawa daya yang sama bisa menjadi lebih kecil. Sebagai gambaran matematisnya saja, jika kita menaikkan tegangan hingga 10 kali lipat, arus yang mengalir akan turun menjadi
sekitar 1/10-nya. Karena rumus kerugian energi tadi dipengaruhi oleh kuadrat arus, ya, maka penurunan arus ini dapat mengurangi rugi-rugi secara sangat signifikan. Nah, inilah alasan yang mutlak mengapa tegangan harus dinaikkan terlebih dahulu oleh transformator penaik tegangan atau step up di dekat pembangkit sebelum dikirim masuk ke jaringan transmisi. Setelah tegangannya dinaikkan menjadi sangat tinggi, energi listrik masuk ke jaringan transmisi. Ya. Sistem transmisi berfungsi menyalurkan daya listrik dalam jumlah besar dari pusat pembangkitan menuju gardu induk dan pusat-pusat beban. Bagian paling mudah dikenali dari sistem ini adalah menaranya, ya, menara jaringan transmisi. Nah, menara yang seperti yang biasa kita lihat di tanah lapang, di persawahan itu berfungsi untuk menopang, ya, menopang konduktor serta menjaga jarak aman terhadap tanah, bangunan, tumbuhan, manusia, hewan, dan benda-benda di sekitarnya. Kemudian ada konduktor atau penghantar. Itu adalah bagian utama yang membawa arus listrik. Kemudian ada isolator. Isolator ini yang fungsinya adalah menahan konduktor agar tidak terhubung langsung dengan struktur menara. Terus kemudian ada juga kawat pelindung, ya. Kawat pelindung ini biasanya terletak di bagian paling atas menara. Kenapa diletakkan di bagian atas menara? Ya, untuk berfungsi untuk membantu melindungi saluran dari sambaran petir. Nah, ini ada kuis cepat untuk Anda, ya. Dari semua komponen tersebut, bagian manakah yang secara langsung membawa arus listrik? Coba Anda jawab. Oke, tepat sekali. Jawabannya adalah konduktor. Setelah menempuh jaringan transmisi, listrik tiba di gardu induk. Banyak yang membayangkan gardu induk ini hanya sekedar tempat bagi transformator yang ukurannya sangat besar. Nah, anggapan itu benar, tapi belum lengkap. Gardu induk itu merupakan simpul penting dalam suatu sistem jaringan listrik. Ya, disinilah daya dikelola dengan 5 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi transformasi. Fungsi transformasi ini mengubah tingkat tegangan. Kemudian ada fungsi switching, yaitu menghubungkan atau memisahkan bagian sistem layaknya sebuah saklar raksasa. Kemudian ada sistem proteksi. Sistem proteksi ini untuk mendeteksi gangguan tidak normal dan memerintahkan pemutus tenaga untuk memisahkan bagian yang terganggu. Terus kemudian ada fungsi pengukuran, yaitu untuk memantau besarnya tegangan, arus, daya, dan kondisi peralatan. Kemudian ada juga fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini berfungsi untuk mengatur konfigurasi jaringan dan aliran daya sesuai dengan kebutuhan. Berbicara soal mengubah tegangan, mari kita luruskan konsep tentang transformator. Transformator itu tidak menciptakan energi baru. Dia hanya mengubah tingkat tegangan dan arus melalui induksi elektromagnetik. Ya. Transformator di awal perjalanan dekat pembangkitan disebut transformator penaik tegangan atau step up, sedangkan transformator di gardu induk bertugas menurunkan tegangan mendekati tegangan di pusat beban, ya, atau juga disebut sebagai transformator penurun tegangan atau step down transformer. Nah, sekarang giliran Anda menyusun perjalanan listrik, ya. Di layar Anda ini ada 6 bagian acak, yaitu ada gardu induk, ada pembangkit, ada jaringan distribusi, ada transformator penaik tegangan, ada jaringan transmisi, dan transformator penurun. Coba Anda urutkan perjalanannya mulai dari energi listrik dihasilkan sampai memasuki jaringan distribusi. Anda mempunyai waktu 6 detik untuk menebaknya.
Ya, urutan yang tepat adalah pembangkit pertama, ya, tegangannya dinaikkan oleh transformator penaik tegangan atau step up. Kemudian setelah itu masuk ke jaringan transmisi, setelah dari jaringan transmisi masuk ke gardu induk dan diturunkan oleh transformator penurun tegangan atau step down transformer. Kemudian baru masuk ke jaringan distribusi. Mari kita uji pengetahuan Anda dengan studi kasus. Ya, Anda bayangkan sebuah kota memperoleh pasokan melalui 2 jalur transmisi yang menuju satu gardu induk. Tiba-tiba, salah satu jalur mengalami gangguan akibat sambaran petir. Nah, sistem proteksi mendeteksi gangguan tersebut dan sirkuit breaker memisahkan jalur yang bermasalah. Pertanyaannya, apakah kota tersebut pasti langsung padam seluruhnya? Ya, coba Anda jawab. Jawabannya adalah tidak selalu. Ya. Jalur kedua masih dapat menyalurkan daya selama kapasitasnya cukup untuk menanggung beban yang tersisa. Namun, jika beban terlalu besar, operator PLN mungkin perlu mengurangi sebagian beban agar jalur yang masih beroperasi tidak kelebihan beban. Ya. Nah, studi kasus ini menunjukkan bahwa keandalan tidak hanya bergantung pada satu peralatan, tetapi ditentukan oleh konfigurasi jaringan, kapasitas cadangan, sistem proteksi, dan besarnya beban. Sebelum kita akhiri, saya punya satu studi kasus terakhir untuk menantang Anda di kolom komentar. Ya. Nah, ini begini studi kasusnya ya. Sebuah gardu induk menerima pasokan dari 2 jalur transmisi dan memiliki 2 transformator daya. Salah satu transformator sedang menjalani pemeliharaan atau maintenance, sedangkan kebutuhan listrik sedang tinggi-tingginya, ya. Nah, menurut Anda, tindakan engineering apa yang paling masuk akal agar pelayanan tetap dipertahankan tanpa membebani peralatan secara berlebihan? Nah, tuliskan jawaban di kolom komentar menggunakan format, pilihan tindakan Anda, alasan logisnya apa, dan resiko yang harus diperhatikan. Tidak perlu menggunakan istilah yang rumit, yang penting logis dan sesuai kondisi sistem. Pada video berikutnya, rekan saya akan menjelanjutkan cerita perjalanan energi listrik dari gardu induk menuju jaringan distribusi tekanan menengah, jaringan tekanan rendah, hingga akhirnya menyala di rumah Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya.